Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya adalah tentang 3 syarat untuk menjadi suatu kelompok sosial menurut Robert Camerton. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama menurut Robert Camerton, syarat untuk menjadi kelompok sosial itu kita harus memiliki pola interaksi. Artinya di sini, setiap individu dalam kelompok itu memiliki hubungan yang secara kontinu atau terus-menerus dan saling memiliki komunikasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dan yang kedua yaitu pihak yang berinteraksi itu mendefinisikan bahwasannya dia bagian dari kelompok sosial. Sebagai contoh, kelas 11 IPS Mandua Solok Selatan itu mengakui bahwasanya dirinya adalah bagian dari kelompok Mandua Solok Selatan. Dan yang ketiga, pihak yang berinteraksi diakui oleh orang lain bagian dari kelompok sosial. Contohnya seperti kelas 11 IPS itu diakui oleh Mandua Solok Selatan sebagai bagian dari kelompok Mandua Solok Selatan. Itu dibuktikan dengan adanya kartu tanda siswa. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri kelompok sosial. Jadi ciri-ciri kelompok sosial yang pertama yaitu kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal, dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Artinya, satu kelompok sosial itu dapat dibedakan dengan kelompok sosial lainnya. Jadi setiap kelompok itu memiliki identitas atau tanda pengenal. Sebagai contoh, Mandua Solok Selatan itu memiliki logo Mandua Solok Selatan itu sebagai tanda pengenal dari Mandua Solok Selatan. Yang kedua, tiap anggota kelompok sosial itu merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Artinya adalah, setiap anggota kelompok itu mempertahankan nilai-nilai yang sudah diwariskan secara turun-menurun. Sebagai contoh, visi dan misi Mandua Solok Selatan. Nah, visi dan misi ini itu sudah diwariskan dari dulu sampai sekarang dan dipertahankan oleh setiap anggota kelompoknya. Kemudian yang ketiga, tiap kelompok itu memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lainnya berdasarkan status dan peranannya masing-masing. Jadi status di sini artinya adalah kedudukan kita dalam struktur kelompok sosial dan peranannya itu adalah harapan orang lain terhadap status kita. Jadi kalau kita mempunyai status sebagai siswa, jadi harapan orang lain kita memiliki perilaku seperti siswa. Jangan kita memiliki perilaku yang seperti preman. Ciri yang terakhir, yaitu ciri yang keempat. Tiap anggota kelompok itu memiliki norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Artinya adalah setiap perilaku individu dalam satu kelompok itu diatur oleh yang namanya norma. Apa itu norma? Itu sekumpulan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi perilaku kita dalam masyarakat itu tentunya diatur oleh yang namanya norma. Seperti contoh, kalau di sekolah itu kita memiliki tata tertib yang harus diikuti oleh semua siswa. Baiklah Anda semua, kurang lebih ada 5 poin yang kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama tadi tentang definisi kelompok sosial, yang kedua tentang proses pembentukan kelompok sosial, yang ketiga tentang dasar pembentukan kelompok sosial, yang keempat tentang syarat pembentukan kelompok sosial, kemudian yang terakhir yaitu adalah tentang ciri-ciri kelompok sosial. Itu merupakan 5 poin penting yang kita bahas pada hari ini. Bagi Anda semua, itu jangan lupa di-download bahan pembelajarannya, itu sudah dikirim minggu lalu di grup WA. Dan juga bagi yang belum dapat, itu bisa juga di-download di link deskripsi. Bagi Bapak dan Ibu guru dan senior-senior semua, bagi yang berminat silakan download RPP tentang pembentukan kelompok sosial dan juga bahan pembelajarannya maupun PowerPoint itu ada di link deskripsi YouTube. Mohon masukan yang membangun, dan bagi anak-anak itu jangan lupa minggu depan kita mempelajari klasifikasi pembentukan kelompok sosial. Jadi tolong dibaca bahan pembelajarannya. Baiklah, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masyarakat.